Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin share screen ya. Oke, baik. Kita masuk ke materi awal ya tentang pajak penghasilan wajib pajak badan. Ya. Jika suara kami atau sinyal agak kurang baik, mohon nanti diinfokan di kolom chat ya. Ya, baik sekilas tentang APBN 2023. Ya, ada gambarannya sekitar belanja negara kita sekitar 3.000 triliun. Dari mana asalnya? Asalnya dari penerimaan negara yang sektor terbesarnya dari penerimaan pajak, yaitu sekitar 82,5%. Dan ada dari penerimaan negara bukan pajak, itu sekitar 17,4%, dan sisanya dari hibah. Harus bangga dengan pajak karena kita turut membantu dalam mengumpulkan APBN 2023. Nah, lalu pajak itu apa sih? Kita sekilas saja ya. Jadi pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu untuk pengertian dari pajak. Nah, adapun pajak ini terbagi dua ya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Ini mungkin seringkali kita uh, tidak ngeh ya apa-apa dianggapnya pajak pusat gitu. Padahal ada perbedaan di sini. Pajak pusat itu apa sih? Pajak pusat itu diantaranya seperti pajak penghasilan ya, atas penghasilan, terus atas pertambahan nilai, lalu atas pertambahan nilai barang mewah, lalu biaya meterai, dan PBB sektor P3 atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, lalu pajak daerah ini yang paling sering kita kenal, itu yang berhubungan dengan harta. Ya, misalnya pajak kendaraan bermotor, terus PBB rumah, lalu ada juga pajak hotel, ya, pajak hotel masuk daerah, reklame juga, pajak hiburan, itu masuk ke pajak daerah. Lalu PPh ini ada PPh yang di store sendiri, lalu ada yang melalui pemotongan atau pemungutan. Yang di store sendiri diantaranya seperti ada PPh final atas UMKM yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, yang 0,5% dari omset, yaitu PPh final UMKM. Lalu ada PPh badan pasal 25 atau 29. Lalu ada PPh pasal 4 ayat 2 dan pasal 15 kondisi tertentu. Lalu ada juga melalui PPh pemotongan pemungutan di antara 21, 22, 23, 4 ayat 2, dan 15. Jadi untuk PPh store sendiri, untuk wajib pajak orang pribadi atau badan, ya fokus kita di badan kali ini, itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini badan diantaranya ada PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dan lain sebagainya. Ini masuk ke badan ya. Bahkan ada PT perorangan, itu pun disebut badan ya. Semenjak Ciptaker ada itu istilah PT perorangan, itu tetap disebut badan dan perlakuan perpajakannya dianggap seperti badan. Nah, lalu pajak pusat bersifat self assessment, yaitu wajib pajak dipersilakan menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sendiri yang terutang. Ya, jadi setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Ya, jadi kalau di pajak daerah biasanya kita udah mendapatkan seperti ketetapan ya atau tagihan. Kalau pajak pusat tidak, kita menghitung sendiri, store sendiri, dan melaporkan pajaknya sendiri jika ada pajak yang terutang. Kalau tidak ada, paling tidak kita melaporkannya. Seperti itu sifat self assessment ya. Jadi kewajiban wajib pajak badan ya, yang pertama mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lalu membuat pembukuan ya, laporan keuangan minimal neraca dan laba rugi, lalu menghitung sendiri pajak yang terutang, lalu membayar atau menyetorkannya jika ada pajak yang terutang, lalu melaporkan kegiatan usahanya pada SPT masa dan atau SPT tahunan. Jadi kewajiban untuk mendaftarkan diri itu wajib jika persyaratan subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi ya. Itu dengan mendaftarkan melalui
website irek.pajak.go.id. Nah, lalu melakukan pembukuan. Jadi wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Nah, adapun pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, wajiban modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Seperti di tampilan layar Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh laporan keuangan sederhana ya. Kalau butuh formulirnya juga bisa download di link kami ya di Bitly formulir pajak 403. Di situ ada yang format laporan keuangan sederhana. Adapun laporan keuangan ini nggak ada patokan formatnya sebenarnya. Jadi disesuaikan saja pos-pos yang memang ada di kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi disesuaikan. Nah, kita masuk ke PPh final UMKM. Nah, jadi berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 yang diganti dengan PP nomor 55 tahun 2022. Ya, jadi untuk tarif PPh ini 0,5% kali omset per bulan. Ya, ini berlaku untuk wajib pajak yang omsetnya dalam setahun kurang atau sama dengan 4,8 miliar. Dan ini bersifat final ya. Dan ini atas omset keseluruhan cabangnya jika memang memiliki beberapa cabang. Jadi seluruh cabangnya di total. Jika omsetnya masih di bawah 4,8 dalam satu tahun, itu berlaku PP 55 0,5% ini. Nah, lalu penghasilan dari usaha yang tidak boleh menggunakan tarif ini diantaranya penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Lalu penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan perundangan perpajakan tersendiri, contoh jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, lalu pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu tidak bisa pakai tarif ini. Lalu penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Adapun tarif ini ada masa berlakunya ya. Jadi untuk badan yaitu hanya berlaku 3 tahun sejak terdaftar. Ya. Lalu untuk CV, firma, BUMDes atau PT perorangan, ya PT perorangan masuknya ke ini nih yang tarif yang jangka waktu 4 tahun. Nah, lalu untuk orang pribadi 7 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian menggunakan tarif ini di antara dua ini aja ya, 3 atau 4 tahun. Jadi dilihat bentuk badan hukumnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh jika ada CV maju bersama omset tahun 2021 3 miliar. Terdaftar tanggal 1 Agustus 2017. Maka tahun 2022 masih boleh menggunakan tarif final 0,5%. Sudah tidak boleh ya. Sudah tidak boleh. Jadi karena walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, namun karena untuk CV batasnya hanya 4 tahun sejak terdaftar ya. Jadi kan ini sudah 2017, 18, 19, 20. Nah, sehingga tahun 2022 sudah lewat ya. Sudah lewat dari batas 4 tahun. Maksud saya tadi 2018, 19, 20 dan 21. Jadi 4 tahunnya habis di tahun 2021. Lalu ini contoh lagi, jika omset tahun 2021 3 miliar terdaftar Agustus 2019, apakah 2022 masih boleh menggunakan tarif 0,5%? Jawabannya masih boleh ya. 2022 masih boleh karena masih di bawah 4 tahun. Nah, jadi 2020, 21, 22 nah, masih tahun ketiga. Itu masih bisa. Lalu contoh lagi ada PT Perorangan terdaftar tahun 2021. Maka PT tersebut menggunakan tarif 0,5% dari tahun 2022 sampai dengan 2025. Dia pakainya 4 tahun, sama seperti CV ya. Lalu PT Perorangan terdaftar tahun 2023, maka PT Perorangan tersebut menggunakan tarif 0,5% dari tahun 2023 sampai 2026, 4 tahun ya, 2023
2023, 2024, 2025, dan 2026. Lalu BUMDes terdaftar tahun 2022, maka BUMDes C menggunakan tarif 0,5% sama 4 tahun juga, jadi 2022 sampai 2025. Lalu contoh lagi BUMDes tahun terdaftar 2023, maka BUMDes dapat menggunakan tarif 0,5% sampai 2026. Nah, ini contoh yang 4 tahun. Ini contoh yang PT memiliki peredaran bruto pada tahun 2022 dengan omsetnya seperti di tampilan layar ya, tiap bulannya 10 juta misalkan, maka tarif PPh finalnya 0,5%, tinggal dikali aja 0,5 kali omset. Omset itu bruto ya, maksudnya kotor ya. Jadi hanya bayar 50.000 tiap bulannya. Nah, untuk WPWP yang demikian yang masih masuk ke tarif final UMKM, yaitu wajib mencatat daftar peredaran bruto ya, dan penyetoran PPh final PP 55-nya. Ya, contohnya seperti tampilan seperti ini ya. Jadi ada bulannya, lalu brutonya atau omset ya, lalu PPh terutangnya yang sudah distorkan. Jadi eh, kadangkala kami suka menemukan ya, jadi ada yang baru menyetorkannya di saat pelaporan SPT tahunan ya. Jadi seharusnya sih setoran ini di tiap bulan ya untuk pengguna tarif ini. Jadi tiap bulan. Jadi bulan sekarang nih April, maka storinnya nanti di bulan Mei. Kayak gitu. Jadi bukan bukan saat lapor SPT tahunan ya, ini tiap bulan. Nah, adapun untuk menyetornya dengan cara membuat kode billing. Jenis pajaknya 41128, jenis setoran 420, PPh final UMKM store sendiri. Lalu billing tersebut dapat distorkan di bank, kantor pos, atau lembaga persepsi lainnya. Ya, di store paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini eh, untuk store sendiri. Bagi yang belum pernah login DJP online atau lupa password dan EVIN, silakan minta EVIN ke KPP terdaftar ya. Untuk badan harus ke KPP terdaftar. Untuk KPP Cibinong bisa melalui link pendaftaran seperti di layar ini, atau bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp agar mendapatkan EVIN ya, jika belum punya EVIN atau lupa EVIN. Nah, EVIN gunanya apa? Nanti buat daftar akun DJP online. Akun DJP online ini untuk apa? Nah, itu untuk diantaranya membuat billing tadi. Nah, bagaimana jika dipotong pihak lain? Nah, jadi jika ada case ya, WP pengguna tarif 0,5% tadi bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Nah, WP dapat dipotong PPh 0,5% dengan syarat menyerahkan suket ya, atau surat keterangan PP 23 kepada pemotong atau pemungut. Misalnya ada contoh wajib pajak PT yang masih pengguna tarif 0,5%, dia menjual barang ke dinas ya, dinas pendidikan misalnya. Nah, jika tidak punya suket PP 23, maka PT tersebut akan dipungut PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%. Tetapi jika PT tersebut punya suket PP 23, maka PTA akan dipotong PPh final dengan tarif 0,5%. Adapun untuk permohonan suket ini melalui DJP online. DJP online, menu layanan, info KSWP, lalu nanti bisa dipilih untuk keperluannya suket PP 23. Itu langsung bisa dicetak jika memang masih berhak menggunakan tarifnya, tarif PP 23 tadi. Itu langsung bisa download saat itu juga. Lalu berikutnya ada PPh pasal 25 atau 29 ya. Ya, jadi jika masa berlaku PP 23 sudah habis, maka WP beralih menggunakan tarif umum. Nah, jadi tadi kan ada batasan waktunya, kalau untuk PT itu 3 tahun, terus CV
4 tahun misalnya tadi. Nah, setelah lewat masa itu kita menggunakan tarif umum. Tarif umum pasal 17 untuk saat ini berlaku tarifnya 22%. 22% dikalikan penghasilan kena pajak, ya, yang mana penghasilan kena pajak ini adalah laba neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian, atau ya bahasa simpelnya laba bersih lah seperti itu. Lalu ada juga pasal 31E. Jadi untuk wajib pajak badan dalam negeri yang beromset sampai dengan 50 miliar itu memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Jadi untuk peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar itu mendapatkan fasilitas pasal 31E sebesar 11% tadi. Nah, sisanya itu baru kena yang tarif normal 22%. Jadi dipilah ya istilahnya. Ya, kira-kira contoh perhitungannya seperti ini ya. Jadi atas omset kita tadi yang sampai 50 miliar, itu kita bagi dulu untuk peredaran bruto atau omset yang sampai 4,8 kita kenakan tarif 11%, lalu untuk yang sisanya kita kenakan tarif umum ya 22%. Adapun kalau lapor via e-form atau via online, ini nggak perlu lagi nih kita hitung karena sudah otomatis terhitung di e-formnya. Nah, jadi omset lebih dari 4,8 miliar setahun, itu PPh-nya sebenarnya tarif kali penghasilan kena pajak. Nah, nanti angsuran PPh pasal 25 itu sama rumusnya PPh terutang dalam SP tahunan dibagi 12. Nah, itu merupakan angsuran PPh pasal 25 kita di tahun berikut ya di bulan setelah pelaporan SPT tahunan kita. Itu udah mulai kita store angsuran PPh pasal 25-nya. Ya, adapun untuk tahun pertama pengguna tarif umum itu tidak ada angsuran PPh pasal 25 ya. Jadi belum wajib ada angsuran di situ, sehingga nanti laporannya langsung di PP 29 langsung di SPT tahunannya. Akan terasa agak besar ya karena kita biasanya angsur tiap bulan nih langsung digabungkan di setahun. Nah, setelah itu baru kita ada angsuran PPh pasal 25 ya. Lalu cara penyetorannya sama dengan membuat billing, hanya saja beda di kode jenisnya. Kode jenis pajaknya itu 411126. PPh pasal 25 atau 29 badan. Jenis setorannya 200 ya untuk yang SPT tahunan kurang bayar ya. Nah, lalu nanti untuk angsurannya untuk di bulan-bulan berikutnya itu pakai jenis setoran 100 atau masa atau bulanan. Untuk setoran untuk SPT tahunan paling telat di akhir April. Akhir April sebelum laporan SPT tahunan disampaikan ya. Lalu untuk setoran masa atau bulanan itu paling telat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini ada contoh CV terdaftar 31 Desember 2022, ada tanggal 31 Desember itu belum beroperasi. Apa saja kewajiban PPh badan CV tersebut pada tahun 2022. Nah, jadi walaupun dia daftar di akhir tahun ya cuma 1 hari atau bahkan kurang dari 1 hari, cuma jadi tetap ada kewajiban membuat laporan keuangan untuk tahun 2022. Pasti belum jalan ya usahanya ya, paling tidak berarti ada isian di neracanya ya. Laba rugi kemungkinan besar masih kosong. Lalu lapor SPT tahunan, SPT tahunan badan tahun 2022, lalu CV tersebut dapat menggunakan tarif 0,5% selama 4 tahun sejak terdaftar ya. Sejak terdaftar atau sejak 2018, dilihat mana yang lebih akhir. Kalau terdaftarnya setelah 2018, maka dilihatnya dari sejak terdaftar. Seperti itu ya. Wajib lapor SP tahunan walaupun nihil atau tidak ada kegiatan usaha. Kecuali status NPP-nya non efektif. Itu tidak wajib lapor. Lalu ini contoh lagi PT Sukadia.
terdaftar 26 Maret 2022 dengan omset seperti tabel ini ya, seperti tabel di samping. Bagaimana kewajiban PPh badannya? Nah, ini baru terdaftar tahun 2022. Maka kecuali jika PT tersebut menghendaki menggunakan tarif umum. Nah, lalu menyetorkan PPh final 0,5% dari omset per bulan, maksimal tanggal 15. Ya, bisa dilihat di tabel atas omset tersebut disetorkan PPh finalnya 0,5% tiap bulan. Lalu melakukan pembukuan dan mencatat daftar omset dan setoran PPh final seperti ini, lalu melaporkan dalam SPT tahunan tahun 2022 paling lambat di 30 April 2023. Lalu PT tersebut dapat menggunakan tarif 0,5% selama 3 tahun ya, sejak dia terdaftar di 2022 nanti berakhir di akhir 2024. Ini contoh lagi, koperasi terdaftar 15 September 2017. Ini terdaftar sebelum berlakunya PP 23. Dengan omset tahun 2022 sebesar 3 miliar. Pertanyaannya apakah masih bisa menggunakan tarif 0,5%? Jawabannya masih bisa ya. Masih bisa. Mohon maaf, 4 tahun sejak 2018. 18, 19, 20, 21. Oh, ini terakhir di 2021 ya. Jadi 2022-nya sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa karena dihitung sejak berlakunya PP 23 di tahun 2018, 4 tahunnya habis di 2021. Maka 2022 sudah menggunakan tarif umum. Lalu bagaimana setoran bulanan pada tahun 2022? Nah, ini karena masih peralihan istilahnya. Peralihan dari tarif final ke tarif umum, maka belum ada kewajiban angsuran PPh pasal 25. Sedangkan setoran 0,5% pun sudah tidak ada. Jadi ya memang di 2022 belum ada pembayaran pajak ya. Nanti bayar pajaknya saat di SPT tahunan berikutnya. Lalu bagaimana perhitungan PPh pasal 29, PPh terutang pada SPT tahunan tahun 2022? Oke, jadi karena omset masih di bawah 4,8 miliar, maka koperasi menggunakan tarif pasal 31E, yaitu 11% kali laba neto. Nah, isi SPT tahunannya dengan menggunakan IFOM, maka PPh terutang akan otomatis terhitung ya, tidak perlu kita hitung-hitung ulang lagi. Nah, lalu bagaimana setoran bulanan pada tahun 2023? Jadi di tahun 2023 itu nanti ada setoran angsuran PPh pasal 25 yang mana angkanya berdasarkan SPT tahunan tahun pajak 2022 dibagi 12. Nah, itu menjadi angsuran PPh pasal 25-nya. Itu pun nanti akan otomatis terhitung ya jika menggunakan IFOM. Baik, ini contoh lagi. PT Perorangan terdaftar 2022, omset selama tahun 2022 5 miliar, yang mencapai 4,8 miliar pada bulan November 2022. Lalu omset tahun 2023 6 miliar dengan laba bersih 1 miliar. Bagaimana perhitungan PPh pada bulan November dan Desember 2022? Ini saat omsetnya sudah mencapai atau lebih dari 4,8 miliar. Nah, jadi ketika cash tersebut pada tahun berjalan, lanjutkan saja perhitungan tarif 0,5% ya sampai akhir tahun. Jadi nggak serta-merta langsung berubah ke tarif umum, tidak, diselesaikan dulu sampai akhir tahun. Jadi November Desember masih menggunakan 0,5%. Lalu bagaimana perhitungan PPh setiap bulan pada tahun berikutnya di tahun 2023? Jadi karena tahun 2022 sudah lewat batasan omset UMKM ya 4,8 miliar, maka PT Makmur tidak
setor PPh 0,5% lagi pada tahun 2023. Jadi tahun 2023 PT Makmur menggunakan tarif umum. Hanya saja karena masih peralihan dari tarif final ke tarif umum, maka tahun 2023 belum ada setoran angsuran PPh pasal 25 belum ada. Lalu bagaimana perhitungan PPh pada akhir tahun 2023? Jadi pada akhir 2023 itu kita menghitung tarif PPh pasal 29-nya ya. Jadi seperti ini gambaran perhitungannya. Jadi atas omset 6 miliar dengan HPP 5 miliar ketemu laba 1 miliar, itu penghasilan kena pajaknya adalah 1 miliar. Kita kalikan tarifnya 11%. Maka ketemu PPh terutangnya 110 juta. 110 juta inilah yang distorkan di akhir tahun 2023. Lalu nanti angsuran PPh pasal 25 di tahun 2024 itu rumusnya atau perhitungannya dari PPh terutang pada SPT tahun sebelumnya, tahun 2023 sebesar 110 juta ini dibagi 12. Lalu inilah menjadi angsuran pada tahun berjalannya. Dan semua ini otomatis di IFOM ya. Otomatis terhitung di IFOM. Lalu kewajiban terakhir melapor ya. Jadi lapor setahun sekali untuk PP Badan, untuk SPT tahunannya. Itu paling lambat di akhir April, paling cepat di Januari. Jadi jangan menunggu di April sebenarnya gitu ya. Kalau Januari sudah bisa lapor, ya lapor saja. Jadi contoh PTA terdaftar 26 Oktober 2022, maka PTA wajib lapor SPT tahunan tahun 2022 paling lambat tanggal 30 April 2023. Nah, jadi paling telat akhir bulan keempat atau akhir April paling lambat untuk lapor tahunan badan. Nah, adapun tutorial lapor SPT tahunan itu bisa dilihat di YouTube ya, itu KPP Pratama Cibinong. Situ ada tutorial IFOM-nya. Ini berikut rangkuman kewajiban WP badan untuk PPh store sendiri ya. Jadi tentukan apakah masih menggunakan tarif PPh final 0,5% atau sudah menggunakan tarif umum. Nah, jadi kita lihat sendiri kita sudah berapa tahun atau saat kita daftar NPP badan, diingat-ingat dulu memilih menggunakan tarif apa nih, tarif umum atau tarif PP 23. Jika menggunakan tarif PP 23, maka store sebulan sekali ya dengan tarif 0,5% dari omset per bulan. Distorkan paling telat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan atas setoran tersebut dianggap sudah pelaporan ya, jadi tidak ada laporan bulanan. Jika menggunakan tarif umum, maka setorannya PPh pasal 25. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ini sama, tidak ada laporan bulanan juga. Lalu membuat daftar omset dan setoran PPh untuk menggunakan tarif 0,5%. Lalu buat juga laba, rugi, dan neraca. Itu untuk semua WP badan, CV atau PT. Lalu lapor SPT tahunan setahun sekali, paling lambat akhir April tahun berikutnya. Ya, ini tips untuk menentukan tarifnya ya. Jadi apa bentuk badannya, kapan tahun terdaftar, berapa omset ya. Lalu apakah sudah memilih menggunakan tarif umum. Karena jika sekali kita sudah memilih menggunakan tarif umum, itu sudah tidak bisa kembali ke tarif final PP 23. Lalu ada kewajiban lain selain kewajiban PP yang di-store sendiri, seperti yang dijelaskan terdapat juga kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh output. Itu jika terdapat transaksi tertentu meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, dan PPh pasal 15. Nah, mengenai kewajiban PPh output ini bisa dicari di referensi tempat lain, referensi belajar bisa di website resmi DJP, itu di pajak.go.id, atau bisa via YouTube juga ada. Ini berikut kontak layanan dan media sosial kami. Adapun untuk layanan konsultasi bisa dicatat ya di WhatsApp kami yang di nomor 4 di 0852 8181 3403. Dan juga ada medsos KPP Pratama Cibinong di @pajak_cibinong untuk mengetahui informasi terkait kelas pajak atau jadwal kelas pajak kami.
atau tutorial kami bisa lihat juga di YouTube KPP Pratama Cibino. Baik, untuk paparan terkait aspek pajak WP Badan, jika ada pertanyaan bisa nanti melalui kolom chat atau nanti saat sesi tanya jawab mungkin di akhir ya Mas Eki ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang e-form yang akan dijelaskan oleh Mas Jaki. Silakan Mas Jaki. Kita sekarang fokus ya untuk bahas tata cara lapor, ya lapor SPT melalui e-form, jadi lapor online. Nah, sebelumnya ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Haris ya, kewajiban wajib pajak badan ya, ada daftar, melakukan pembukuan, menghitung, bayar, dan lapor. Nah, SPT itu apa? Ya, kepanjangannya dari surat pemberitahuan ya, yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban ya. Jadi di SPT itu kita laporkan semua tuh ya, perhitungan dan pembayaran pajak yang sudah dilakukan, terus lapor juga yang mana objek yang mana tidak, dan lapor juga harta dan kewajibannya. Nah, jadi setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Nah, ini ada di Undang-Undang Ketentuan Umum Tanda Tertib Perpajakan ya, dan ada di Perdirjen nomor 2 tahun 2009. Jadi memang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan ya untuk kewajiban pengisian SPT ini. Nah, SPT ini ada SPT masa dan SPT tahunan ya. Kalau SPT masa itu terkait dengan PPN bagi Bapak Ibu yang PKP ya, atau PPh Potput ya bagi Bapak Ibu pemungut atau pemotong pajak. Nah, sekarang kita fokuskan bahas ke SPT tahunan. SPT tahunan ini dilaporkan oleh semua badan ya, baik itu PT, CV, PT Perorangan, ya yayasan, koperasi, ya semuanya wajib lapor SPT tahunan. Nah, untuk SPT sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama bisa elektronik ya, jadi lapornya lapor elektronik. Bisa lewat laman DJP online, ini yang gratis, yang punya Ditjen Pajak sendiri, atau ada lagi laman PJAP atau ASP ya. Jadi PJAP ini penyedia jasa aplikasi perpajakan ya, beberapa perusahaan ada kerjasama dengan Ditjen Pajak, mereka menyediakan laman juga untuk lapor SPT ya, bisa juga lewat PJAP. Tapi kalau mau gratis bisa di DJP online. Ya, ada juga SPT manual. SPT manual artinya Bapak Ibu mengisi sendiri, mengisi di kertas maksud saya. Ya, masih manual, masih ngisi di kertas, di formulir SPT, kemudian menyampaikannya ke TPT ya, tempat pelayanan terpadu KPP terdaftar. Bisa juga kirim pos atau ekspedisi. Nah, ini kriteria wajib pajak yang wajib elektronik ya. Jadi dari dulu kita tingkatkan beberapa kriteria wajib pajak yang harus elektronik ya. Jadi dari Ditjen Pajak sendiri kita mengedukasi wajib pajak untuk segera beralih nih dari yang tadinya manual ke bentuk elektronik ya. Tapi memang nggak bisa dipaksakan ya, karena masih banyak wajib pajak kita ya mungkin di pelosok Indonesia sana ya yang belum terbiasa dengan elektronik ya, jadi masih nyaman menggunakan kertas, itu juga boleh. Nah, ini beberapa ini kriteria-kriteria wajib pajak yang wajib lapor SPT elektronik. Yang pertama terdaftar di KPP Madya Jakarta Khusus dan wajib pajak besar. Ini perusahaan-perusahaan besar ya, jadi harus menggunakan SPT elektronik. Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT bentuk elektronik. Jadi Bapak Ibu yang tahun kemarin sudah lapor SPT badannya menggunakan e-form, ya. Nah, sekarang wajib menggunakan e-form lagi, nggak bisa pindah ke kertas. Gitu.
Kemudian yang ketiga dan keempat diwajibkan menyampaikan SPT PPA 21 bentuk elektronik dan 23 bentuk elektronik. Ini juga sama. Jadi kalau pernah lapor SPT PPA 21 atau 23 yang bentuk elektronik juga sekarang wajib SPT-nya menggunakan e-form. Kemudian PKP ya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi kalau sudah PKP wajib SPT-nya menggunakan e-form. Kemudian menggunakan jasa konsultan pajak dan laporan keuangannya di audit akuntan publik. Ini juga wajib menggunakan e-form. Nah, ini deadline-nya untuk badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Artinya kalau tahun pajaknya sama dengan tahun kalender yaitu Januari sampai dengan Desember, ya berarti deadline-nya 30 April ya tahun berikutnya. Berarti untuk tahun 2022 deadline-nya 30 April 2023 ya sebentar lagi. Dan di April ini kita bertepatan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Nanti minggu depan juga sudah masuk cuti bersama ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum lapor, buruan lapor ya. Karena udah kebentuk kemakan cuti bersama, walaupun nanti ada masuk lagi cuma 3 hari itu ya kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah lapor, kalau PPh-nya kurang bayar ya, di SPT tahunannya kurang bayar, maka kurang bayarnya wajib disetorkan sebelum lapor SPT tahunan. Nah, ini dendanya kalau telat lapor itu 1 juta setahun ya. Kemudian kalau telat bayar ada dendanya bunga ya, denda bunga. Ini bunganya ditentukan oleh Menteri Keuangan, ada perhitungannya lah. Ya, kalau dulu 2%, nah kalau sekarang rentangnya dari 0 sampai 2% per bulan. Nah, selain denda telat lapor, denda 1 juta ini, kalau nggak lapor ya, nanti akan dan dalam tanda kutip bermasalah ya dalam pengurusan administrasi. Nah, misal yang banyak kasusnya tuh kalau kalau mau pergantian direksi tuh di OSS ya atau di Kemenkumham itu mereka mewajibkan lapor SPT tahunan, atau Bapak Ibu mau PKP tapi belum lapor, nah itu wajib lapor SPT tahunan. Jadi di beberapa administrasi baik di Ditjen Pajak atau di kementerian lembaga lain itu mewajibkan untuk lapor SPT tahunan dulu. Nah, ini juga ada sanksi pidananya juga ya selain sanksi administrasi. Nah, kita lanjut saja ke e-form. Nah, ini e-form ini cara untuk menyampaikan SPT tahunan dengan elektronik gitu nih. Nah, ini yang perlu disiapkan ya sebelum lapor SPT tahunan. Tadi sudah banyak disinggung ya oleh Pak Haris. Yang pertama, laporan keuangan ya, minimal laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, contohnya seperti ini. Di kami menyediakan formatnya tapi tidak baku ya karena memang ini dikembalikan lagi ke masing-masing perusahaan ya. Kemudian ada daftar penyusutan ya kalau ada aset tetap, kemudian daftar peredaran bruto, daftar omset ya bagi yang menggunakan tarif 0,5%, kemudian surat pernyataan tidak ada kegiatan usaha. Nah, ini untuk yang tidak ada kegiatan usaha. Jadi walaupun tidak ada kegiatan usaha tapi tetap lapor ya. Kemudian daftar pemegang saham dan pengurus, kan ini nanti akan diisi di SPT-nya dan lampiran lainnya yang diperlukan. Nah, kemudian ini untuk perangkatnya ya menggunakan laptop atau komputer Windows 10 ke atas ya. Jadi kalau Windows 7 atau 8 itu bisa ngisi tapi nanti terkendala di proses submitnya, nggak bisa submit ya. Jadi menggunakan Windows 10 atau 11. Kemudian terkoneksi internet ketika download formulir dan ketika submit. Kemudian komputer atau laptopnya sudah terinstall Adobe Reader yang 32 bit. Nah, jadi formnya itu hanya bisa dibuka di Adobe Reader, nggak bisa dibuka di aplikasi PDF lainnya. Ya, ini Evin tadi sudah disinggung ya kalau misal
lupa Evin-nya, coba diingat-ingat dulu, dibuka-buka dulu email atau WA-nya barangkali ada. Kalau misal masih lupa juga, bisa hubungi KPP terdaftar ya. Kalau Cibinong bisa ke link ini atau ke email atau tanya ke WA atau langsung ke loket KPP ya. Harus di KPP terdaftar. Jadi kalau terdaftarnya di Pratama Bogor, maka minta Evin-nya juga di Pratama Bogor. Nah, ini setelah punya Evin gunanya untuk registrasi DJP online ya. Jadi buka di webnya DJP online, kemudian klik daftar di sini. Nah, kemudian suruh masukin NPWP dan Evin-nya ya. Kemudian setelah masukin NPWP dan Evin-nya, nanti diminta untuk mengisi email, nomor HP, dan membuat kata sandi ya. Setelah itu submit, kemudian ada link ke email ya, link registrasi akun dan klik aktifkan akun, maka sudah aktif ya. Jadi Evin gunanya untuk registrasi DJP online ya, untuk pertama kali. Barangkali di sini ada Bapak Ibu yang badannya baru berdiri ya. Kemudian untuk lupa akun DJP online ya, klik lupa kata sandi di DJP online-nya, kemudian sama, dia disuruh masukkan NPWP dan Evin. Ya, kemudian ketikkan emailnya, ketikkan kode keamanan, kemudian submit. Itu juga nanti ada link ke email ya, kemudian klik ubah password. Nah, nanti silakan bikin kata sandi baru. Ya, kemudian sudah klik submit. Nah, ini kita ke simulasi pengisian SPT ya, SPT badan ini untuk Bapak Ibu yang masih menggunakan tarif final. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi setiap bulan Bapak Ibu eh, catat ya penghasilan brutonya atau omsetnya, kemudian berapa PPh yang di store. Dicatat setiap bulan. Ini harus ada catatannya. Nah, contohnya PTA usaha dagang komputer ya, terdaftar 1 Januari 2020. Omset tahun 2022 2,5 M ya. Kalau 2020 berarti dia masih bisa menggunakan tarif PPh final 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022. Maka 2022 masih boleh menggunakan PPh final. Daftar peredaran brutonya sebagai berikut. Ini neraca dan laba ruginya. Nah, silakan buka DJP online ya di browsernya, kemudian masukkan NPWP. Ini ceritanya sudah registrasi ya. Masukkan NPWP, password, kode keamanan, kemudian login. Nah, kemudian pilih menu lapor ya, kemudian pilih pelaporan, kemudian pilih e-form. Nah, bagi yang belum unduh Adobe Reader, ya klik unduh Adobe Reader ya, atau bisa di link ini. Ya, nanti slide ini kami bagikan ya di sesi tanya jawab nanti. Oke, kalau sudah ada Adobe Reader-nya, pilih buat SPT, pilih tahun pajak 2022, status SPT-nya normal ya. Normal itu artinya untuk lapor pertama kali, pembetulan artinya lapor setelah normal. Misal setelah sekarang lapor, nanti kita baru sadar, baru ingat, oh kemarin kayaknya ada yang salah deh. Nah, lapor lagi, namanya pembetulan, revisi pembetulan itu ya. Kemudian media pengiriman token ke email, klik kirim permintaan. Nah, ketika klik kirim permintaan, maka akan ada formulir yang terdownload ya. Di samping itu ada token yang masuk ke email. Ya, formulirnya seperti ini ya. Nah, formulir ini jangan langsung diklik 2 kali ya. Nanti kebukanya dia di browser dan gak bakal kebuka. Ya, jadi klik kanan di formulirnya ini, klik kanan terus open file location ya, dibuka dulu lokasinya di mana, kemudian klik kanan open with Adobe Reader ya. Jadi intinya dibukanya harus di Adobe Reader, nggak boleh dibuka atau nggak bisa dibuka di browser atau pembacaan PDF lain.
Nah, kalau sudah kebuka bentuk formulirnya seperti ini ya. Kemudian yang pertama, yang nomor telepon ini nanti masih merah ya. Jadi ketik aja 3 digit pertama ya. Misal 081. Ya, jadi yang tombol merah itu harus diisi. Kemudian di tarif, pilih tarif pasal 31E ya. Walaupun PPh-nya 0, dipilih aja tarif PPh pasal 31E. Nah, setelah induk, nanti ini bisa dipilih nih ya. Bisa dipilih kita langsung lari ke lampiran yang lain. Ini jenis-jenis lampirannya, ini banyak banget ya. Nah, ini untuk badan-badan yang sudah besar ya, sudah memang usahanya gede. Kalau misalnya yang terdaftar di Cibinong, biasanya nggak semuanya dipakai juga. Nah, ini yang biasa dipakai ya. Dari lampiran khusus 1A, ya kalau ada penyusutan aset tetap. Kemudian dari lampiran 5, 4, 3, 2, 1, ya. Induk lanjutan, terus lampiran 2A, dan induk. Ini lampiran ini aja yang umum diisi ya. Nah, ini lampiran khusus 1A. Ini untuk daftar penyusutan ya kalau ada aset tetap. Kemudian, nah ini juga bisa pakai import data ya, import data di Excel. Ini eh, contoh formatnya ada di DJP Online ya, di Pajak ID maksud saya. Nah, setelah penyusutan di lampiran 5, yang tadi penyusutan nggak usah diisi ya kalau memang nggak ada kegiatan atau nggak ada aset tetap. Lampiran 5 ini wajib diisi. Nah, ini isinya itu daftar, yang bagian A itu daftar pemegang saham ya. Nama, alamat, NPWP, modal saham store, dan dividen. Nah, untuk modal, jumlah modal di store ini persenannya harus 100. Jadi kalau masih di bawah 100, nah dia akan merah ya. Nanti akibatnya nggak bisa lanjut ke yang lain. Jadi harus 100 persenannya. Kemudian di bawahnya daftar susunan pengurus ya diisi. Nah ini bisa tambah, bisa hapus, di bawah juga sama, bisa tambah, bisa hapus. Kemudian setelah lampiran 5 kita pindah ke lampiran 4. Nah ini untuk PPh final. Di PPh final yang seperti ini kalau ada silakan diisi ya. Misal usaha jasa konstruksi diisi di sini. Ya atau misal ada bunga ya, ada obligasi atau yang lain di sini. Nah, untuk yang menggunakan PP23 ditambah ya, tambah terus jenis penghasilan lainnya. Itu saja PPh final 0,5% atau PPh final PP23 2018. Berapa jumlah omsetnya dan tarifnya 0,5%. Ya, jadi PPh terutangnya terhitung otomatis. Oke. Terus di bawahnya di masih lampiran 4 ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini diisi kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian dari lampiran 4 kita pindah ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 itu kredit pajak dalam negeri. Nah, PPh pasal 22 dan 23. Contohnya kalau ini diisi kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah diisi. Misal Bapak Ibu bertransaksi dengan instansi pemerintah, terus dipungut atau dipotong PPh pasal 22 atau 23. Nah, silakan bisa diisi di sini. Harus bukti potongnya ya, nggak bisa hanya NTPN. Bukti potong atau bukti pungutnya. Atau Bapak Ibu bertransaksi dengan PT lain dan dipotong PPh pasal 23. Silakan bisa isi di sini. Nah, ini lampiran 2. Habis lampiran 3 kita pindah ke lampiran 2. Ini rincian harga pokok penjualan dan biaya usaha. Nah, ini diambil dari laporan laba rugi. Nah, makanya laporan laba ruginya harus ada dulu. Ini nanti disalin ya. Misal gaji berapa, biaya transport berapa. Nah, kalau di laporan laba rugi kan bebas ya, formatnya terserah Bapak Ibu. Ada biaya-biaya lain ya, misal biaya ATK, biaya listrik, di sini kan nggak ada nih. Nah, itu dikumpulin di biaya lainnya. Ya, di sini biaya lainnya.
Kemudian kita pindah ke lampiran 1. Lampiran 1 kita isi peredaran usaha atau omset, ya. Nanti akan terhitung otomatis. Nah, ini nanti penghasilan neto komersialnya 500 juta. Nah, untuk yang menggunakan PPh final di bagian 4 ini, nomor 4 ini diisi juga sama dengan penghasilan komersil 500 juta juga. Biar apa? Biar nanti penghasilan neto fiskalnya 0. Nggak ada PPh yang di store lagi. Kenapa gitu? Karena memang PPh-nya kan sudah di store setiap bulan ya. Jadi di akhir tahun nggak ada PPh yang di store lagi. Nah, terus setelah tadi apa tuh lampiran 1 ya, kita ini lampiran 1 ini bawahnya ya. Hmm, ke induk lanjutan ya. Ke induk lanjutan. Nah, di induk lanjutan nanti ini tadinya masih merah nih, tempat dan tanggal, diisi ya tempatnya dan tanggalnya. Kemudian nama pengurus, ini defaultnya masih nama PT, nanti diganti nama pengurus dan NPWP pengurus. Ya. Kemudian setelah induk lanjutkan, kita pindah ke lampiran 8A. Ya, ini transkrip neraca dan laba rugi ini juga disalin dari laporan keuangan. Oke, setelah lampiran 8A kita pindah lagi kembali ke induk lanjutan dan ada tombol kirim ya. Jadi posisi tombol kirim ada di induk lanjutan ya. Kemudian klik kirim. Nah, nanti gini tampilannya di formnya. Nah, ini unggah laporan keuangan sama daftar omset ya. Kemudian masukkan kode verifikasi. Ini kode verifikasi didapat di email. Cek emailnya nanti ada kode verifikasi. Ya, dimasukkan terus submit. Nah, tinggal ditunggu saja prosesnya. Kembali diingatkan ini harus menggunakan Windows 10 atau 11 ya agar bisa submit. Windows 7 dan 8 enggak kompatibel gitu. Nanti setelah submit bakal ada bukti penerimaan elektronik yang dikirim ke email. Ada juga di arsip SPT di DJP Online. Ya, ini tandanya Bapak Ibu sudah lapor SPT gitu. Nah, terus untuk arsip SPT-nya yang PDF tadi. Jadi yang PDF tadi silakan di rename dan disimpan ya. Terserah di folder masing-masing gitu. Dan arsipnya itu yang PDF itu. Nah, ini gimana kalau yang menggunakan tarif umum ya. Contohnya kurang bayar. Tadi sudah disinggung tarif umum itu 22% ya. Ada keringanan untuk yang beromset sampai dengan 50 miliar ya memperoleh fasilitas pengurangan tarif 50% dari pasal 17, artinya cuma 11% dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8. Nah, intinya sih kalau misal omsetnya masih di bawah 4,8 udah pasti kenanya 11% ya. Nah, ini kalau yang mau tahu hitungannya, kalau lapor pakai form nggak usah ngitung-ngitung gini ya, karena sudah terhitung otomatis. Nah, sama saja cara lapornya ya dari lampiran 5 sampai lampiran 1, hanya saja di lampiran 1 ini yang nomor 4 penghasilan yang dikenakan PPh final jangan diisi ya, karena emang nggak pakai PPh final. Jadi penghasilan neto komersilnya 500, nanti ke bawahnya penghasilan neto fiskalnya 500. Kalau ada penyesuaian fiskal positif negatif bisa diisi ya kalau ada koreksi fiskal. Nah, kalau nggak ada berarti penghasilan neto fiskal sama dengan penghasilan neto komersil. Nah, nanti di induk ya, di induk muncul nih penghasilan neto fiskalnya sekian, misal 500 juta, nanti PP terutangnya 11% ya, dari 55 juta. Nah, 55 juta ini harus di store dulu ya, sebelum dibayar. Nah, sebelum dilapor maksud saya. Nah, store-nya tanggal berapa?
diisi, nanti di induk lanjutan kita mengisi perhitungan PPh pasal 25 ya. Jadi penghasilan netonya kan 500, PH totalnya 55 juta. Jadi PPh pasal 25-nya 55 juta dibagi 12 ya. Jadi 4.500.000 sekian. Nah, ini yang diangsur nanti di tahun depannya. Kita misal ini lapor SPT 2022 berarti 4.500.000 ini untuk angsuran tahun 2023 ya. Kemudian kalau sudah sama isi tempat, tanggal, nama pengurus, NPWP pengurus, dan klik kirim. Nah, ini unggah laporan keuangan, kemudian kalau kurang bayar muncul nih kolom ini ya. Jadi ditambah isi NTPN ya. NTPN ini didapat dari bukti store ya. Setelah kita buat billing di DJP online ya, buat billing kemudian distorkan ke bank atau kantor pos atau ke uh, platform lain ya. Kemudian ada di bukti store-nya itu NTPN. Nah, NTPN-nya diisi di sini. Nah, kemudian kalau sudah klik input kode verifikasi yang dari email, kemudian klik submit. Nah, kemudian kalau sudah nanti ada bukti penerima elektronik. Jadi bedanya hanya di lampiran 1 ya, yang untuk menggunakan tarif umum. Nih, terus gimana kalau misal lebih bayar? Ini ceritanya lebih bayar ya. Misal ternyata lebih bayar biasanya diakibatkan karena ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain ya, kredit pajak luar negeri dari lampiran 3. Atau bisa karena PPh yang di store sendiri, PPh pasal 25-nya lebih gede daripada PPh terutang. Nanti lebih bayar. Nah, lebih bayar, misalnya lebih bayar 50 juta, lebih bayar itu artinya Bapak Ibu minta duitnya dikembalikan gitu. Pilih restitusi ya. Kemudian boleh centang, ini saya bahasanya boleh ya, berarti boleh nggak juga. Boleh centang pengembalian pendahuluan ya, pasal 17C atau 17D. Nah, bedanya apa? Nanti ada bedanya ya. Kalau checklist pengembalian pendahuluan atau enggak. Nah, kalau 17C itu wajib pajak memenuhi kriteria tertentu atau wajib pajak patuh. Ini dia punya keputusan wajib pajak patuh dari kepala KPP ya. Untuk di Cibinong nggak ada. Yang sering itu 17D. Nah, ini untuk namanya wajib pajak persyaratan tertentu. Jadi untuk SPT tahunan badan itu nilai restitusinya tidak lebih dari 1 miliar. Nah, kalau tidak lebih dari 1 miliar, boleh pilih 17D. Ini dicentang ya. Itu. Nanti ini bedanya. Kalau restitusi biasa tanpa pilih pengembalian pendahuluan, nanti prosesnya langsung ke pemeriksaan ya. Itu di Bapak Ibu diperiksa dulu ya maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Nanti kalau misalnya dari hasil pemeriksaannya benar lebih bayar, maka uangnya akan dikembalikan. Nah, kalau 17C itu 3 bulan, kalau 17D itu hanya 1 bulan ya. Ini beda banget antara pemeriksaan dan penelitian 17D. Nah, kalau centang 17D nggak langsung ke pemeriksaan, tapi diteliti dulu ya di bagian pelayanan. Diteliti itu hanya formalnya saja, misal bener enggak sih ada kredit pajak gitu. Bener enggak sih misal ada PPh pasal 25 yang tersendiri, bener enggak sih hitungannya gitu aja ya. Nah, ini 1 bulan. Nah, dari hasil penelitian ini ditentukan apakah uangnya boleh dikembalikan saat itu, artinya dari hitung-hitungannya sudah benar, apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, misal kata penelitinya ini sepertinya ada yang mencurigakan atau masih perlu pendalaman lebih lanjut. Nah, itu bakal dialihkan ke pemeriksaan gitu. Jadi intinya kalau Bapak Ibu centangnya 17D itu ada potensi, ada kesempatan untuk bisa dikembalikan lebih cepat. Nah, gitu. Kalau hanya restitusi aja, misal dari awal nggak apa-apa lah saya mah biar lebih tenang diperiksa aja gitu. Ya udah pilih restitusi nanti langsung diperiksa.
Oke, itu saja Bapak Ibu untuk SPT tahunan ya. Nah, kalau misal Bapak Ibu belum lapor, nah ini masih ada kesempatan ya 1 minggu sebelum cuti bersama. Gitu, silakan bisa dicoba dulu di rumah atau kalau eh, kalau misal masih ada kendala, boleh WA ke kami. Atau misal masih sangat awam dan perlu dituntun gitu, bisa datang ke KPP terdaftar ya. Sebenarnya KPP mana saja bisa, KPP terdekat bisa. Tapi kemungkinan kalau misal Bapak Ibu perlu data yang Bapak Ibu sendiri nggak punya, misal Bapak Ibu lupa nih udah store apa belum ya. Nah, itu yang bisa ngecek hanya di KPP terdaftar ya. Jadi misal terdaftarnya di Cibinong sih alangkah lebih baiknya datangnya ke KPP Cibinong gitu. Tapi kalau misal mau coba dulu ke KPP Bogor juga emang bisa-bisa aja sih gitu. Itu. Itu Bapak Ibu untuk paparan tentang SP tahunan ya. Mungkin cukup terlebih dahulu. Ya, jika masih ada pertanyaan bisa ke WA atau bisa datang ke KPP. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah-salah kata. Eh, Kami tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.